ya Allah, wabil khusus kepada masyarakat jamaah Masjid Darul Ilmi, ya Allah, Engkau berikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah, ya Allah, berikanlah semangat untuk beribadah ke masjid, ya Allah. Wabil khusus kepada jamaah yang saat ini sakit, ya Allah, kepada saudara-saudara muslim kami yang sakit, ya Allah, semoga Engkau sembuhkan dari penyakitnya, ya Allah, berikan jalan yang terbaik, ya Allah, kirimkanlah keberkahan kepadanya, ya Allah, berikanlah rahmat dan kemudahannya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubtiluh innallaha la yuflihu amalal mufsidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabihi rasul karim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur sepenuh hati kita. Allah memberikan kita kehidupan, kesempatan pada hari ini yang terbaik. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempurnaan, jauh dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita dan keluarga kita keharmonisan, kecukupan hidup yang cukup, ya, pas kalau panjenengan sami butuh ada, ya. Kalau di situ masalah tentang ekonomi, pas kita butuh ada. Kalau di situ yang kita butuhkan adalah bantuan dari rekan, ya, adalah pas kita butuh juga ada yang membantu. Begitu juga ini jamaah adalah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan beliau sebagai panutan kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Hari ini tanggal berarti 22, ya. Ini tanggal 12 Sya'ban, ya. Ini
jamaah, ada satu hadis tentang membersihkan hati dari noda-noda dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza atnaba dzamban kanat nuktah sauda'u fi qalbih fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha qalbu fa in ada ranat hatta yughlaqa biha qalbu fadzakal ladzi dzakarallahu azza wa jal fi kitabihi kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sesungguhnya apabila seseorang mukmin, innal mu'mina, ya, melakukan sebuah dosa, maka akan ada, tadi disebutkan nuktah, itu semacam kotoran, ya, nuktah, kotoran yang warnanya hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, yaitu meninggalkan dosanya tersebut dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih dan cerah. Ya, kalau di penjelasan para ulama, ya, hati itu diibaratkan seperti cermin. Ya, dengan perhatikan cermin atau kaca, ya, ada satu bintik kotoran di cermin lalu tidak dibersihkan, besok nambah lagi, dan seterusnya. Tahu-tahu bintik itu menutupi seluruh kaca atau cermin itu, ya, maka fungsinya sudah tak enak lagi. Apalagi itu adalah sebuah kaca yang untuk bercermin, sehingga tidak jelas, ya. Maka hati seseorang yang terlanjur di dalamnya banyak nuktah atau kotoran yang hitam itu akan menutupi seseorang daripada ia berpikir jernih, ya. Sehingga setan pun mudah mempengaruhi seorang tersebut. Maka Nabi pun menganjurkan kepada kita semuanya untuk berlindung di waktu pagi dan di waktu petang atau sore hari. Ya, apa yang dibaca, ya, banyak riwayat yang disampaikan Rasul. Ya, jikalau kamu tidak tidak sempat untuk berzikir sampai membaca Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, itu adalah yang terakhir daripada zikir pagi petang sukro, maka cukuplah engkau membaca awal membaca surah Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, dan ditambah trikul. Ya, kalau tidak sempat lagi maka cukuplah engkau mengucapkan membaca surah Al-Fatihah dan trikul. Orang sempat meneh, waduh, ampun. Dan itu yang paling pendek dewe. Ya, jangan seperti Nabi. Kalau bedanya kita dengan sahabat Rasulullah, nih Bapak Ibu, kita ini ketika dikasih amalan, ya, baca Quran ini berapa kali? 10 kali. Waduh, kebanyakan Pak Ustadz. Ya, 5 kali separuhnya. Waduh, masih kebanyakan. Bacalah 1 kali dengan engkau memahami maknanya. Waduh, ada yang lebih ringan lagi nggak Pak Ustadz? Ya, nggak ada, itu yang paling ringan. Kapan ngapal itu kan? Tapi dengan sahabat Rasulullah, kala itu ada yang datang, ya Rasulullah, ya, aku kuat untuk puasa. Ini sepertinya juga masuk di pertengahan bulan nih, Yaumul Bid. Tanggal berapa nih? Saya agak tadi kemarin saya baca
puasa Yaumul Bid. Ya, datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah puasa yang lebih banyak daripada Yaumul Bid? Karena Yaumul Bid itu hanya dilaksanakan tiga hari selama 1 bulan. Jadi dia berpuasa 1 bulan itu hanya kelong 3 hari toh. Apa yang disebutkan Rasulullah? Ya ada. Maka puasalah hari Senin dan hari Kamis. Kalau Yaumul Bid tadi biasanya digunakan untuk orang-orang yang membersihkan hati, ya. Jadi salah satu faedahnya membersihkan hati. Yang kedua, biasanya akan memancarkan aura. Ini biasanya digunakan untuk para remaja, pemuda itu, mereka yang mencari jodoh, maka wajib untuk berpuasa Yaumul Bid biar mendapatkan kecerahan. Ya. Jadi ketika nanti melihat, wah, langsung cocok gitu Pak. Hari orang kok hari ini di sini nggak cocok ya, nggak cocok kabeh. Ya. Solusinya puasa. Sebagaimana yang dilakukan ke Yaumul Bid itu secaranya pernah saya cerita kalau nggak salah. Ya, puasanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, mereka berdoa. Kalau kita berdoa sudah mempunyai bidikan, wah saya membidik itu ada anti, ya misalnya saya berdoa, didoakan setiap malam, ya Allah dekatkan hatinya, taklukkan hatinya supaya bisa menerima aku apa adanya. Ya, tapi sudah tahu tempatnya di mana, nomor HP ini nggih ngertos Pak niki cilaka. Ya ngenah kena itu Pak. Ya tapi nek Nabi Adam dan Siti Hawa orang duwe nomor HP, ora enek sing ditekoni, orang genah nggone nang ngendi. Wah niki susah. Ini pencarian betul. Ya, maka dikon poso. Apa yang ya setelah mereka berpuasa itu kan, maka banyak ulama yang menceritakan tuh badannya menjadi bersih. Ya, meskipun saat itu mungkin belum mandi pakai sabun lulur gitu, tapi dengan berpuasa itu membersihkan aura-aura yang negatif di dalam tubuhnya. Dan ini benar Pak. Ya, saat ruqyah pun juga saya pakai agar mereka dari dalam tuh membersihkannya. Kemudian Senin Kamis. Ya, tadi yang pertanyaan kedua, adakah puasa yang lebih berat daripada itu ya Rasulullah? Ya, nek kita mencari sing paling ringan, sahabat itu mencari yang lebih berat. Beda. Ya, ada berpuasa Senin dan Kamis. Supaya apa? Ya. Saat amal malaikat itu menyetorkan ke Sidratul Muntaha, naik ke atas langit. Ya, riwayatnya itu hari Senin dan Kamis. Jadi ada pencatat itu pindah. Biar engkau tercatat sebagai orang-orang yang ahli puasa, meskipun itu sunnah. Ya, jadi itu puasa agar kita tercatat saat itu ketika berpindah, kita tercatat sebagai orang-orang yang puasa. Kuat setelah dijalankan, tanya lagi, ya Rasul, Senin Kamis kita kaya gur gamping. Ya, adakah yang lebih berat lagi ya Rasul? Lebih banyak lagi yang bisa aku lakukan? Ya, puasa Daud. Puasanya Nabi Daud itu berat, Pak. Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Selama apa? Yus selama hidupnya. Wah, buat tenan ini. Ya, kita nggak bisa. Senin Kemisnya kadang ya pun direncanakan matang-matang, Pak nggih. Hari Sabtu ada undangan. Napa jenenge? Walimatul Ars. Waduh, neng gedung Sulistyo pundi? Mriki gedung napa niki jenenge? Setiawati. Wah, iki nek poso mubazir becek kok mosok poso. Ya Ustaz ya kadang-kadang ngono kuwi. Waduh rezeki wis poso tekan jam 09.00 itu kan. Enek undangan akikah, ya enek undangan. Ya kalau enggak hadir mesake. Ya, kenapa? Ada jamuan. Wong itu riwayatnya jelas dan kalau kita bertamu pun dijamu sama yang punya tuan rumah, wis berbuka. Ya, karena untuk menghargai orang. Ya, tapi niki kula pernah ayel-ayelan kalih rencang kula, Pak. Hayo maneman Pak Ustaz jam 4. Saya pernah cerita juga jam 4, Pak. Ya, itu mendadak, Pak. Nanti ada undangan. Ya, saya itu berusaha untuk menahan. Wah, enggak bisa ini. Wis jam 4, Pak.
jam 4 sore itu undangan akikah, langsung metu klunding-klunding, biasanya kan kerdus ning dhuwur piring, waduh wis mucuk iki ra dimangan ya mubazir dimakan, akhirnya berbuka jam 4 ya kula mung pasrah mawon ya. Yang penting wis poso tekan jam 4 yang prayo dihitung ya padha karo sing poso ya Senin Kamis mangke ya. Maka bertambah nokta hitam tersebut. Nah, sahabatnya bertanya lagi, adakah yang lebih berat lagi ya Rasul? Ora ono, iki poso sing paling abot dhewe. Yen iso nglakoni posone Nabi Daud kondang ya. Jadi dia bisa mengatur hawa nafsunya ya. Jadi yang kalau saya ngambil sing jelas nek dipilih Senin Kamis Yaumul Bid napa Nabi Daud ya Yaumul Bid wae sing paling enteng dhewe ya, yang paling ringan ya nggih sunah. Kalau bisa yo ambil yang tengah-tengah. Kenapa? Ya ngaturke napa di bulan Sa'ban apa yang dikatakan Rasul. Nabi ketika memasuki bulan Sa'ban ya, hampir 1 bulan Sa'ban itu digunakan untuk berpuasa kecuali beberapa hari saja. Ya, beberapa hari saja ya orang luwih sangka 3 hari, Pak. Ya, beberapa hari saja. Ya, kalau kita ngambil Senin Kamis berarti ada 1 bulan Sa'ban berarti 8. Ya, 30 dikurangi 8. Ujug akeh bolonge. Urung enek separo. Ya. Sa'ban enten undangan iki. Iki kepotong undangan barang niku. Ya, ra iso 8. Umpamane 8 ngono wis. Umpamane 8 sekarang jenengan bisa istiqomah puasa Senin Kamis entuk 8 setiap bulan wis top markotop tenan, Pak. Soalnya berat. Ya, nglakoni niku jan berat tenan. Oh, di zamannya sahabat Nabi aja ya, mereka yang masuk surga itu pintunya beda-beda. Ya. Makanya pandangan kita wah kayak iso masuk lewat pintu napa niku nek meninggal dunia itu kuburannya sempit. Ya, bagaimana cara? Saya pernah ditanya gitu. Bagaimana cara untuk menerangi alam kubur besok? Ya, maka melakukan bangun malam untuk qiyamul lail. Nanti alam kuburnya bercahaya. Ya, dan masih banyak lagi. Piye carane men enek koncone pas ketika di alam kubur? Ya, wah itu alam yang belum pernah dijangkau oleh manusia, burung pernah enek sing ngrasakne, Pak. Ya, saya ningali niku di YouTuber ada apa dengan alam kubur. Wonge mati tenan, Pak. Sidane. Jadi mencoba bermain-main dengan alam kubur. Ya, jadi dikasih oksigen, dikasih mic, dikasih kamera, ning jero barang yo ngopi, ya. 24 jam. Ya, orangnya ternyata menjadi korban karena sesak napas dan akhirnya mati betulan. Jadi ora usah ngrasake, mungkin maksudnya Gusti Allah ngoten. Kowe wis ora usah ngrasake, nyotakei sisan langsung gitu kan. Langsung mati. Ya. Jadi jangan pernah bermain-main. Tidak pernah akan ada yang bisa istilahnya membocorkan hal itu kecuali ada orang yang bisa berbicara dengan hewan. Nah, ngutekon karo pitik. Pitik ning jero kae isine apa? Nah, mungkin iso. Tapi sekarang mustahil nih. Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Ya, karena yang bisa melihat alam kubur salah satu hewannya itu adalah ayam. Ya. Jadi nek enten kampung ya, kok sore-sore utawa bengi ana ayam berkokok. Ya. Nek menurut napa nika? Nek titenan orang Jawa niku napa jenenge? Titenan iki napa jenenge? Ilmu titen. Ya, kuwi enek wong meteng. Ya, sore-sore. Ya, sing bener iki ora enek wong meteng niku. Ya, tapi napa? Ayam itu berkokok karena dia melihat malaikat. Ya, nek ayam kula dikeploki plok-plok mesti kluruk, Pak. Soale wis dilatih gak cilik. Cetik-cetik-cetik kuku. Ya mesti niku. Soale ayam khusus ya kontes. Kapanpun saat kapanpun iso kluruk karena sudah dilatih sejak kecil. Ning nek yang dimaksud itu adalah ayam-ayam yang dipelihara banyak itu lho. Ayam kontes niku memang ngerti ndorone cetik-cetik-cetik ngono langsung kluruk, Pak. Ya. Napa boleh nggawa panganan, nggawa kluruk terus gitu kan. Ya.
Itu bukan karena melihat malaikat, oh berarti aku malaikat, oh malah salah meneh. Ya. Ya. Lanjut, ya. Maka itulah yang disebutkan dalam firman Allah tadi, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin. Ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga hadis tadi bisa menggugah semangat kita, dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa, ya Allah semoga tahun ini umur kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya, sudah kita merindukan, ya tinggal menghitung hari lagi, ya 17 hari atau 16 hari ini, ya kurang lebih, ya 2 minggu lebih sedikit, ya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Monggo sama-sama kita memohon kepada Allah, mulai dari sekarang ya, tahajudnya mulai diaktifkan lagi, ya baca Qur'annya mulai diaktifkan lagi, gitu kan. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya mulai dijaga lagi. Karena apa? Di bulan Ramadan nanti banyak amalan yang semestinya kita kerjakan dan berpotensi kita mempunyai banyak pahala dari amalan tersebut, namun orang banyak melewatkan, menyepelekan, wah meng sholat sunnah, padahal sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga orang yang memberi makan untuk orang berpuasa, jumlahnya monggo terserah kemawon. Nabi kan tidak menyebutkan minimal 60 orang, enggak tuh Pak. Tapi hadisnya cuman barang siapa yang memberi makan, ya orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Oh, gede tenan, ya. Jadi disempatkan Pak, monggo. Wah aku tak, ya mungkin nek masak, wah aku duwe napa nika sayur, ya dikemas, dibungkus yang rapi, jalan, ya. Saya kira untuk berpotensi beramal soleh ini tidak ada batasnya, ya. Orang yang dikasih itu senengnya ra umum Pak, ya. Dan dia pasti mendoakan kepada kita dengan hati yang ikhlas, tidak usah diminta. Wah dikasihkan. Ada misalnya membuat, katakanlah nggak usah banyak-banyak, 5 bungkus, ya nanti jenengan jalan pasti ada orang yang membutuhkan di sana, ya. Dan itu berpotensi luar biasa pahalanya besar, ya apalagi panjenengan bisa membuat makanan yang dikasihkan kepada orang lebih banyak lagi, sehingga peluang mendapatkan pahala luar biasa. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai di lanjutan kitab Minhajul Muslim, kita menyelesaikan tentang fikih pengurusan jenazah. Ada masbuk, tertinggal sholat, kemarin sudah. Kemudian hukum jenazah yang telah dikubur tapi belum disolati. Nah ini bagaimana? Napa enten ada, ya. Jenazah yang telah dikubur tapi belum disolati, maka tetap disolati meskipun jenazah seorang perempuan yang dulunya sering menyapu masjid setelah jenazah itu dikubur. Para sahabat pun ikut sholat di belakang beliau, sebagaimana juga tetap dilaksanakan sholat gaib meskipun jaraknya jauh. Jadi kita mendengar saudara kita, loh ternyata beliau sudah meninggal toh, itu kan. Saya pernah, ya ini bermimpi lama tidak ketemu gitu Pak, lama tidak bertemu, ya tiba-tiba saya bermimpi dengan beliau. Ini rumahnya Sambi, beliau itu seorang aktivis di masjid juga, seorang takmir masjid, penggerak pokoknya istilahnya demikian, ya. Saya bermimpi lalu ada niatan, wah saya pengen ke sana, ya mampir dulu di rumah teman, ajak teman untuk silaturahmi ke sana. Ternyata itu sudah 1 bulan yang lalu Pak, 1 bulan yang lalu beliau meninggal dunia, ya.
Jadi saya bermimpi ketemu dengan beliau itu, ya mimpinya itu yo kita lama namanya lama nggak ketemu ya intinya wis engko nek ya enek waktu longgar dolan ning nggonku. Nggih Pak. Ya, saya bangun ya, terus saya kencanan dengan teman mau silaturahmi ke sana. Setelah sampai rumahnya itu kita dapat kabar duka itu sebulan yang lalu beliau nggak ada. Sedih nggak Pak? Sedih. Ya. Nah, apakah yang dilakukan? Maka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Walaupun sudah 1 bulan yang lalu, kita kan dapat kabarnya baru hari itu. Ya, wajib untuk kita mensolatkan dengan sholat gaib. Ya. Jadi walaupun sudah lama, karena memang tidak dapat kabar kan gitu. Kemudian padahal saat itu, oh ini dilaksanakan sholat gaib meskipun jaraknya jauh, karena Nabi SAW, ini dalilnya, pernah mensalati Raja An-Najasyi. Padahal saat itu sang raja berada di Habasyah, sedangkan Rasul dan orang-orang mukmin berada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Riwayat ini dijelaskan dalam As-Shalihain. Jadi walaupun jaraknya jauh, ya sudah berlewat beberapa hari, ya itu juga kita mengirimkan doa kepadanya. Ya, pertanyaannya, apakah sampai doa kita? Ya, doa mau kapanpun dilakukan dimanapun asalkan di tempat-tempat yang tidak dilarang itu pasti sampai Pak. Makanya salah satu kerugian seseorang apabila dia mempunyai seorang anak, ya dengan membaca ini apa namanya pesan-pesan terakhir Profesor B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang besar, ya pernah memimpin negara juga, ya tapi di akhir hidup beliau dia mengatakan yang inti daripada kalimat beliau yang beliau tulis itu adalah rasa kekecewaan, ya yang intinya adalah beliau mengungkapkan perasaan intinya yo menyesal itu Pak. Kenapa dahulu saya mempunyai anak itu tidak saya didik di pendidikan agama, difahamkan dulu tentang ilmu agama. Ya, karena beliau saat itu sakit keras di masa-masa terakhirnya itu, putranya juga susah untuk dihubungi karena semuanya sudah menjadi orang gitu, menjadi orang. Ya, artinya mempunyai kesibukan sendiri-sendiri bahkan di negeri yang lain. Ya, jadi kalau mau pulang untuk mengunjungi ayahnya yang saat itu padahal mungkin kalau boleh dibilang itu adalah detik-detik terakhir beliau, itu kan. Maka pesan beliau yang sangat luar biasa. Saya nggak ingat persis tulisannya seperti apa, tapi saya pernah membaca biografi apa yang dituliskan pesannya itu saya masih ingat sampai sekarang. Yang pada intinya adalah untuk menjaga betul-betul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mumpung kita masih ada kesempatan mungkin bertemu dengan anak, ya selalu ingatkan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Maka itu kewajiban yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya, jadi ketika mungkin di negara lain ataupun di kota yang lain, maka setidaknya kita menanyakan kabar dan jangan lupa untuk mengingatkan, jangan lupa engkau mengerjakan sholat. Ya, setidaknya demikian. Ya, karena walaupun jaraknya jauh, ketika seorang anak berdoa, ya Allahumma gfirli, ya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka doa itu akan sampai kepada orang tuanya. Ya, dan itu menjadi hujah nanti ketika orang tua sing diharapke Pak. Maka beliau ketika mendengarkan satu hadis tidak akan terputus amalan seseorang, padahal isi salah satunya adalah anak yang solih. Ya, beliau sedih, wah putrane kathah, tapi ya tidak membuatnya mendapatkan amalan yang tidak terputus tadi gitu loh Pak. Ya. Wah, kalau orang yang punya kesempatannya banyak, ya, mau menyampaikan ilmu tapi dirinya tidak mampu,
maka buatlah majelis yang bisa mendatangkan orang-orang yang berilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Ujung-ujungnya apa? Ya, uang juga. Ya. Kalau punya anak, nah ini susah. Harus dikembalikan nggak bisa. Masanya sudah lewat, dia sudah sepuh, tidak punya kemampuan untuk, ya, anaknya sudah susah untuk diatur. Mereka sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya susah, jadi dia putus. Ya, yang berikutnya adalah harta jariah, ya, atau sedekah jariah. Ya mungkin ini Allah memberikan kepada seseorang yang diberi kelonggaran harta. Ya sedekah jariah bentuknya banyak. Ya monggo, dari mulai yang terkecil sampai yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah doa-doa yang dibaca saat sholat jenazah. Ya, kemarin sudah ya. Jadi urutan yang pertama itu dari mulai membaca Al-Fatihah, ya, kemudian sholawat, kemudian doa untuk mayit, Allahumma la tahrimna, Allahumma gfir lahu atau warhamhu, Allahumma gfir laha warhamha, kemudian Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha, ya, baik laki-laki atau perempuan atau jamak, yaitu orang yang banyak. 20 mengiringi jenazah dan keutamaannya. Nah, banyak orang yang tidak tahu. Sementing layat mari kuwi ketemu karo sing ahlul bait ngulih neh, wah rugi. Tidak mendapatkan apa-apa. Menyolatke juga tidak, mengantarkan ke pemulasaran terakhir juga tidak. Apa yang dia dapatkan? Absen muka. Wah, jadi yo meng napa jenenge niku? Perkewuh karo ahlul baitnya supaya dapat absen. Jadi bukan masalah itu ya. Jadi kita takziah itu karena di situ ada pahala yang dijanjikan oleh Nabi besar. Ya, datang, kemudian kalau bisa ikut untuk memandikan ya ikut, mengkafani, ya walaupun di situ menyaksikan juga tidak apa-apa. Ya, kalau ada kesempatan lagi dia datang untuk mensolatkan. Ya, sholat ketenanan Pak, sing khusyuk, sak khusyuk wong sholat. Ya, karena itu sangat mengingatkan kita bagaimana orang yang di depan kita dahulu itu adalah sahabatnya, orang-orang yang terpercaya. Dia datang untuk mendoakan, untuk mensolatkan. Kemudian yang terakhir ikut mengantarkan. Jadi mboten abot Pak nggih, ikut mengantarkan wong kadang orang gotong ya nggih tidak napa jenenge niku. Tidak manggul juga tidak masalah. Yang penting ikut saja, ikut di sana, kemudian menyaksikan orang yang menguburkan itu ya wis katut. Jadi dia dapat 2 bukit emas atau 2 gunung emas, pahalanya besar. Tapi sayang orang yang takziah ini tidak paham tentang ini. Ya minimal nek orang sempat ngikut, ya mengantarkan, ya datang sholat, ya mendoakan di situ, setelah selesai pulang untuk 1. Ya, daripada datang, ya absen muka bar niku pulang lagi, orang itu apa-apa, percuma itu kan. Kemudian berikutnya, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah karena itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, 21 hal-hal yang makruh. Ya, niki yang perlu diperhatikan. Makruh itu artinya dibenci. Hukum itu kan ada wajib, sunnah, terus apa? Wajib, sunnah, mubah, terus makruh, terus haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, 5. Ya. Alah gimana? Iya, rukun itu wajib. Wajib. Karena ngeten. Ya. Rukun khutbah Jumat adalah khotibnya lupa mengucapkan syahadat, ora sah. Khutbahnya itu wajib diulangi. Makanya jangan sampai lupa. Ya, dahulu sering, Pak. Ya. Saya pernah di Banjarsari itu, ya khutbah adalah di atas mimbar tuh kipasnya buanter ngeten iki.
Sing khutbah ini biaya ini pun sepuh bawa kertas. Ya, ndak tahu saya kok tiba-tiba kertasnya mak jigloknya medun ya. Berhenti lama, Pak. Berhenti lama mboten muni. Ya. Jadi ilmunya itu di kertasnya tadi jiglok bare. Aku lah ya bingung karena saya pendatang, saya jamaahnya agak di rodok belakang sana. Kenapa yang di bawah itu ya meneng bae ora diangkat munggah. Ya, akhirnya datang mungkin takmir yang kedua yang agak lebih muda. Ya, diskusi sebentar, akhirnya ganti, naik lagi, kemudian khutbah hanya membaca satu ayat Quran, dijelaskan sebentar, satu hadis dijelaskan sebentar, baru niku komat. Jadi khutbahnya special edition, itu 2 kali. Ya, adanya juga 2 kali. Ya, karena itu nggak sah, jelas berhenti atau dia berbicara dengan kehendak hatinya, khutbah itu nggak boleh. Ya, curhat, ya aku dek mau, ya kades ya beda dengan kultum dan beda. Jadi khutbah itu ada tatanannya. Jadi mau cerita, dek mau aku melakukan ini tiborek. Ini jerone khutbahnya tadi Pak, ndak boleh, ya ndak bisa. Jadi bukan karena kehendak hatinya, ya. Maka saya pernah ketemu dengan Kiai Jawa Timur, apa yang beliau bilang ke saya? Ya, apakah di Jawa Tengah kata beliau, ya, khutbah tidak memakai kitab atau buku. Banyak yang melakukan konten yai. Ya, kamu jangan. Ya. Artinya cerita yang apa ya, Pak? Istilahnya sesuatu cerita yang di situ kurang bermanfaat gitu loh. Contohnya, gini, mau kan misalnya saya khutbah. Wah, seandainya seperti ini saya bilang ngeten ya. Jadi hanya cerita, tidak ada pelajaran di dalamnya gitu loh. Jadi itu tidak boleh. Ya, cerita podo ae wong curhat Pak nggih. Maka kata beliau, lebih baik ketika khutbah itu dengan membaca. Ya, itu lebih ahsan. Itu bukan karena tidak tahu atau kita tidak punya ilmu, enggak. Artinya apa? Menghindari hal-hal yang tadi. Ya, mungkin ungkapan rasa hati, ya, karena pernah juga orang khutbah itu sasarannya itu kepada satu orang, ya, sing khutbah sasaran satu orang ki, ya, misalnya Kiai NU yang dulu, wah iki sing munggah iki genten Muhammadiyah, sesuk ini MTA waduh masjid ngono ki ya kobong sesuk Pak nggih. Ya, lha iki angger munggah sing Kiai NU nyindir sing Muhammadiyah, munggah sing Muhammadiyah nyindir sing NU munggah ya jangan kayak gitu. Maka saya bilang jangan ketika khutbah itu netral, sampaikan yang disampaikan Rasulullah itu ada satu ayat Quran, ada satu hadis Nabi, selesai. Jadi jangan sampai menyinggung nek sholat ini kudu dilurus ya. Kalau materinya harus memang itu, maka sampaikan ya yang sebagaimana Rasulullah sampaikan. Apa kata beliau? Ya, ketika khutbah Jumat itu setidaknya apa? Seperti ngomando orang yang perang. Ya. Ngomando wong perang. Ya, jadi gini, Pak. Saya tadi perjalanan iku orang ngomando wong perang, cerita. Ngomando wong perang yo. Nah, jadi bagaimana apa yang kita sampaikan ini membakar orang lain untuk semangat gerentek ngono lho, Pak. Ya aja mosok arepe khutbah Jumat sing saya heran kadang-kadang. Ya, pernah saya ini dengan santri-santri ini Pak, khutbah Jumat itu panjang, 45 menit Pak, orang gemen-gemen 45 menit itu ngempet, ngasih tele-tele Pak, ngantuk tenan. Ya. Dan isinya itu, waduh tenan, wah. Nah maka sekarang tuh monggo, ya panjenengan yang punya masjid, maksudnya pengurus ya, bukan punya masjid, itu punya umat, pengurus masjid tersebut, kalau bisa nih sekali-kali khotib dikumpulkan jadi satu, bikin kesepakatan materinya jangan sampai terulang. Materi khotib pekan pertama misalnya fikih, biarkan mereka menyampaikan fikih, hadis-hadisnya silakan. Pekan kedua tauhid, pekan ketiga nopo melih. Jadi ampun sampai baper ya, aku rasa seneng karo jamaah kae mergo rambutnya dawa. Ki gur materi ini angger Jumat iki gur rambut dawa, era rampung-rampung. Ya, jangan jadi beda.
konsep kajian dengan khutbah Jumat itu beda. Jangan sampai menimbulkan kata-kata yang seseorang itu pengen menjawab. Nggih napa mboten jamaah? Jadi kita harus demikian. Kalau mboten haram napa halal, itu bukan khutbah Jumat. Kuwi napa nika jenenge curhat. Ya, beda konsep kajian dengan Jumat. Karena ya betul, monggo. Maka yang lebih selamatnya, saya senang orang yang khutbah Jumat meskipun beliau umurnya sudah sepuh, ya baca, cari. Karena di teks khutbah Jumat itu saya membaca, dia baca dalilnya, baca artinya. Justru ketika kita mendengarkan itu malah lebih masuk. Karena memang yang dikatakan beliau, Pak, mukanya merah, ya, suaranya mampu didengar oleh seluruh jamaahnya. Nih saiki orang sah banter-banter wong enten mikir gitu kan. Tapi pesan apa yang kita sampaikan itu betul-betul ngancep tenan. Kowe salat to, yen ora salat, ya kata beliau apa? Sampaikan ancaman apa yang apa namanya dalam pesan tersebut. Maka engkau akan apa? Kata ibarat beliau membakar rumahmu. Lah kuwi ya disampaikan membakar ngono ki ya. Membakar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ojo ngono, Pak. Ya membakar itu ya sampaikan. Maka Nabi akan membakar rumahmu. Wah ngono. Malah kula dadi beda materi niki. Lanjut mawon. Ngapunten Pak. Ya. Kemudian berikutnya tadi hal-hal yang makruh. Makruh bagi kaum perempuan ikut mengiringi jenazah berdasarkan perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kami dilarang mengikuti jenazah. Tapi larangan itu bukanlah satu kemestian bagi kami, karena setelah itu Nabi pernah membolehkan juga kepada perempuan yang lain. Ya, artinya dalam hati tersebut iki nek pun ketinggal, kadang-kadang orang yang takziah itu pun anteng nggih, nangis wis mulai diredam, anteng. Ya, ada perempuan satu nangis, saomahe melu nangis kabeh, Pak. Kulo ya bingung ki jane piye. Ya, teko meneh nangis meneh, teko meneh arep diangkat nih nangis meneh. Nah, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya dilarang. Ya. Jadi jenazahnya itu jadi sedih. Kalau menangis, kalau dia bukan anggota keluarganya itu dijauhkan. Jangan sampai ngulek-ngulek jenazahnya, apalagi air matanya netes ke situ. Jadi kotor lagi nanti. Ya, artinya sebenarnya itu tidak dilarang, tapi menghindari hal-hal. Kadang-kadang orang yang nangis sedih begitu dengan kuat, ini ilmu psikolog, Pak. Ya, jadi orang yang nangisnya kebangetan, sedih, pikirannya rada ruwet, nangis, itu bisa menyebabkan muntah. Coba jenengan bayangke, Pak, jenengan sing ngurusi jenazah, ket esuk mau bar subuh didusi, diduandani perempuan ini jenazahnya. Ya, wis dikok ning nggon peti ngono teko-teko enek wong nangis mutah. Jan anyel lho, Pak. Ya. Bisa jadi karena apa? Dia terlalu sedih, mungkin perasaannya tidak karuan, bisa muntah. Maka apa yang disebutkan? Walaupun dia saya pengen melihat wajah ibu saya itu ning didampingi. Sudah nangisin ten mriko. Jangan di depan mayit. Ya, kasihan. Ya, jadi kalaupun anaknya silahkan melihat. Saya pun ketika ngurus jenazah, Pak, boleh nggak saya melihat? Monggo. Ya, setelah melihat nanti sudah cukup, jenengan bersedih boleh, tapi di belakang sana. Jangan di depan orang yang meninggal. Ya. Jadi kalaupun di situ bersedih, maka kalau orang yang meninggal di situ memang betul-betul dia orang baik, ceritakan kebaikannya saat itu. Wah, niki jan bapak ini luar biasa. Dia menjadi seorang apa namanya istilahnya, penggerak roda dakwah masjid. Ceritakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Harapannya apa? Agar malaikat yang hadir saat itu menjadi saksi, mendengarkan cerita-cerita baik kita. Ya, mereka melaporkan, oh fulan ini orang baik, fulan ini orang baik, fulan ini ora teko-teko. Wah, mati ini ra wajar ya, Pak. Iya tenan. Waduh. Ya, orang yang benar yang lain itu sedih. Ya, mestine jane orang mati, Pak, nek digawa yang rumah sakit luwih cepet. Lah wong takdir kok. Ya, jangan melawan takdir. Ya, iki jane nek dia ingin digawa rumah sakit kira-kira urung mati, Pak. Insyaallah untuk pertolongan. Ya, itu perkataan yang tidak perlu. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, udah diam saja. Ya, ojo nyeritakne gawe-gawe. Kayak bapakku iki
utang erung dibayar barang ya marake susah. Ya apa meneh sesuatu hal yang yang merugikan, jangan. Ya. Artinya apa? Biar malaikat yang saat itu hadir di situ bersaksi juga bahwa fulan atau fulanah yang meninggal saat itu adalah orang yang baik dan dilaporkan menjadi orang baik. Makanya kalau yang lampau, ya orang yang menguburkan makam yang misalnya piai-piai sepuh dulu, itu seperti ada percakapan, ditanya, "Hei, siapa jenenge misalnya fulan atau fulana, kue sesuk ya nanti akan didatangi oleh dua malaikat. Pertanyaan ini, hei, sopo pangeranmu?" Ya, saya pernah mendengar di daerah Magelang itu ada ikrar semacam itu, Pak. Terus dibantu, nek kue ditekok ngono jawaben. Ya kalau batin, Pak kue dangon nek ning jero ya bingung aku no. Ya betul, tapi waktu itu ada ikrar yang luar biasa, Pak. Ning tetek tenan ning Pak Mudin, ya, karena di dalam hadisnya niku boleh satu untuk mendakwai orang yang hadir saat itu, ning apa namanya jaraknya jangan terlalu lama. Ya waktu itu bibar di kubur niku kalau ngentos itu sekitar setengah jam ada, Pak. Kan masake orang yang hadir di situ nggih. Setelah ada kepentingan yang lain, ya aslinya nunggu nopo, Pak, nunggu didongake jane. Ya tapi ada ikrar tadi, kue fulan, ku nek kue ditekoni orang malaikat ora usah ndredeg, ora usah khawatir. Lah piye ora ndredeg ora khawatir? Kula niku berkata-kata di dalam batin saya. Kan baru pertama kali saya mendengar. Ya, kok enak ya model gini itu. Engko jawaban wae, aku iki bin sapa? Tuhanku adalah Allah. Ya, nabimu ora usah wedi. Ya ngono. Jadi saya malah jadi teringat sampai sekarang dan itu betul adanya. Satu untuk mendakwai orang yang hidup yang hadir di situ, yang kedua napa? Nguatke iman saat itu, Pak. Ya. Kula nggo wah iku nek modine wis renek sing genteni sapa? Ya. Kan yang nalkin kan ibaratnya orang yang berbicara itu, dan itu harusnya turun temurun diajarkan. Ini nek orang memakamkan sekarang nggih ibarat di kubur niku ya pun langsung napa? Langsung apa? Duduk, jongkok, didoakan, selesai. Ya didoakan setelah pemulasaran itu kan selesai. Hanya seperti itu aja. Meskipun sementing podo-podo yakin Pak jenengan iso jawab ora jawab ya engko ya podo-podo Pak. Jadi kadang-kadang yo tidak terlalu apa namanya? Kejawen, tapi juga jangan sampai meninggalkan ibaratnya pesan-pesan yang baik yang dulu juga dilakukan oleh banyak ulama. Kalau ditanya hadisnya mana, nggak ada. Ya hadisnya sing sahih munine piye nggak ada. Tetapi sesuatu yang baik dan tidak dilarang, sekali lagi sesuatu yang baik dan tidak ada larangan agama, kui hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan. Ya. Jadi walaupun itu sesuatu yang mungkin kadang kita berpikir wah orang nek anu, tapi hal itu adalah membuahkan kebaikan. Nasihat itu kan saora-orane Pak nggih, setelah penguburan jenazah itu kan orang pada mendengarkan. Dan itu pesan terakhir. Oh, sesuk nek mati iki bakal ditikok ingin-ingin iki. Dakwahe malah justru berhasil. Banyak orang yang mendengarkan karena saat itu perasaannya do kalut, sedih kabeh, Pak. Ya ngomong lirih napa mawon wong niku langsung masuk, apalagi khusus wabil khusus untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Semoga apa namanya ketika kita mempelajari sesuatu hal yang hukum tadi ada wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram, ya kita dihindarkan dari hukum-hukum itu dan juga tidak mudah menghukumi orang lain ya selama itu tidak ada hukumnya. Mergo kula kalih gedeng kalih seseorang kuwi iki kaya ngono kuwi haram Pak, ora oleh. Ya, sakniki tempur ngeten mawon, Pak. Ya, masuk napa nika kuburan niku kan ada sunahnya, melepas sendal. Temriku enten beling, ridedet, kuwi arep jenengan copot. Ya, dedel duel sikile jenengan, Pak. Ya, kecuali kuburan ini bersih. Bukan saya menentang hadis loh, mboten, Pak. Tapi nek jenengan mengke sampai kena paku, sampai kena beling, ya, niku kan ya bahaya. Ya, kira-kira ngoten. Makanya itu berarti yang salah bukan hadisnya, tetapi apa yang dilakukan oleh para peziarah kuwi urung tersampaikan. Kudune ngin ziarah kuwi ora gur mriku tok terus
diwacane napa ayat kursi napa-napa ngoten ya kudune ngresiki lingkungan di situ. Ya, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.